Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan meneruskan topik dari pembahasan teman saya yang kemarin, yaitu yang diambil dari matinya pendidikan. Sekarang topik yang akan dibahas sekarang adalah Tuhan-Tuhan yang gagal. Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu kita membahas tentang definisi dan istilah dari pendidikan. Definisi dan istilah dari pendidikan sendiri adalah pembahasan pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran dan juga bisa melalui pelatihan atau penelitian. Nah, pendidikan sering terjadi di bawah bimbingan orang lain dan juga bisa dari diri sendiri. Langsung saja masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu sifat keyakinan pada Tuhan. Ketika mulai pembahasan mengenai sifat keyakinan kepada Tuhan, perbedaan-perbedaan yang penting telah dibuat di antara makna-makna kata percaya yang berbeda. Contohnya, dalam sifat keyakinan yaitu ketika ada 3 atau 4 penelitian semacam pasien yang dirawat di rumah sakit, terus dokter itu meminta untuk didoakan agar si pasien bisa selamat. Mereka rata-rata cenderung mengalami keberhasilan yang lebih besar daripada mereka yang tidak berdoa sama sekali. Itu pembahasan tentang sifat keyakinan. Terus yang kedua yaitu masuk ke Tuhan-Tuhan baru yang gagal. Tuhan-Tuhan baru yang gagal di sini yaitu tentang teknologi, bukan tentang Tuhan yang kita yakini. Di pembahasan buku Matinya Pendidikan yang saya dapatkan yaitu ketika berbicara mengenai Tuhan teknologi, tidak seperti pembahasan mengenai kepercayaan pada Tuhan. Maksudnya yaitu bahwa orang-orang yang mempercayai karya-karya teknologi, mereka akan bersandar pada teknologi. Bahkan teknologi itu memberikan janji-janji. Terus mereka merasa kehilangan ketika tidak bisa mengakses teknologi. Mereka sangat bersenang hati ketika teknologi itu hadir pada untayan kehidupan kebudayaan Amerika. Karena Neil Postman ini mungkin dari Amerika. Seseorang akan bisa menjumpai begitu banyak contoh tentang pemujaan terhadap teknologi. Contohnya seperti sekarang, dari kalangan anak muda, dari kalangan anak muda dan orang dewasa, semuanya sudah memegang alat teknologi seperti handphone atau yang biasa disebut dengan HP, terus laptop. Semuanya sudah serba teknologi, dan akses pembelajaran di zaman sekarang yaitu dengan mengakses di internet semua, dan itu semua memakai teknologi, pastinya memakai teknologi seperti pembelajaran, belajar, dan yang lainnya pasti memakai teknologi. Namun dimanapun juga mereka tidak akan menemukan antusiasme terhadap Tuhan teknologi yang lebih besar daripada antusiasme di kalangan para pendidik. Terus masuk ke pembahasan selanjutnya, Tuhan multikulturalisme. Tuhan multikulturalisme di sini diartikan dalam bentuk yang sangat kokoh dan parah
penganutnya itu tidak memerlukan dasar teori biologi untuk mempercayai kulit putih dari orang-orang Eropa. Sedangkan pendidikan di sini dipandang multikulturalisme, sekolah-sekolah hanya sebagai medan pertempuran dengan kurikulum yang monoton. Selanjutnya yaitu pendapat dari tokoh-tokoh tentang hubungan antara teknologi dengan pendidikan. Tokoh yang saya dapatkan di buku Matinya Pendidikan yaitu saya mengambil dari pendapat Lewis Parelma. Lewis Parelma di sini berpendapat bahwa teknologi-teknologi informasi modern itu telah mengubah sekolah-sekolah menjadi sama sekali tidak relevan. Karena sekarang ada informasi yang jauh lebih banyak yang tersedia di luar ruangan kelas daripada informasi di dalam kelas. Itu pendapat dari Lewis Parelma. Yang kedua, pendapat dari Dr. Rafid. Dr. Rafid menyatakan bahwa di dalam dunia pendidikan yang luas ini, anak-anak ataupun orang dewasa akan bisa memasang sebuah program di televisi yang ada di rumah mereka untuk belajar mengenal apapun yang mereka inginkan dalam waktu mereka yang sebaik-baiknya, apabila seorang murid-murid itu dididik di sekolah dengan sebuah informasi. Terus ada juga nilai-nilai pendidikan. Nah, nilai-nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari pembahasan buku Matinya Pendidikan ini yaitu yang pertama yaitu menuntut untuk bisa memikirkan bagaimana mendapatkan kemajuan akses informasi yang bisa melengkapi informasi ilmu-ilmu pengetahuan di sekolah, namun tidak membuat sekolah-sekolah menjadi suatu yang usang atau rusak. Yang kedua yaitu mengajarkan untuk dapat memberikan dan memilihkan bagaimana bentuk pendidikan yang tepat dan benar-benar dibutuhkan oleh seorang anak. Yang ketiga, yang terakhir, mengajarkan bagaimana cara untuk berpartisipasi dalam sebuah cara yang disiplin. Dan di sini juga ada kekurangan dari nilai-nilai pendidikan dalam pembahasan, dan ada juga kekurangan dari nilai-nilai pendidikan dari pembahasan ini, yaitu hilangnya nilai-nilai sekolah yang disebabkan pertimbangan dan adanya alasan abstrak dalam sistem pendidikan selama ini. Seharusnya sekolah dapat membuka diri terhadap pemikiran-pemikiran baru. Namun, sekolah seakan-akan hanya bertanggung jawab terhadap kelestarian teori-teori tanpa pernah memikirkan bagaimana cara menciptakan rumusan-rumusan baru. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan yang bisa saya bahas dalam topik kali ini. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.